Baiklah, kita lanjutkan ke masih tema 4. Ini masih tema 1, pembelajaran 4. Mupel muatan bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia. Masih tetap membicarakan tentang ide pokok, ya, tapi sekarang ada kesimpulan. Ya. Ini ada satu paragraf, ya, paragraf yang sudah kita pelajari, ya, yang pada pembelajaran 1 masih bicara jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kembali lagi ke ide pokok paragraf, ya, bahwa ide pokok paragraf itu caranya adalah mencari intisari di sini, ya. Jangan menulis dari awal sampai titik ini namanya adalah kalimat utama. Kalau anak-anak menulisnya ini terus sampai titik di sini, ya salah, ya, belum begitu pas, ya, karena yang Bu Guru minta adalah misalnya ide pokok, bukan kalimat utama. Kok anak-anak seringnya jawabnya pada kalimat utama saja, ya, belum pas, ya. Mari kita berulang kali cara menentukan ide pokok paragraf, ya. Di sini jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nih, jagung merupakan, ini salah satu. Ini boleh salah satu. Kenapa di sini tanaman kok di sini makanan? Nah, karena ambil intisari dari paling belakang, ya. Nih. Di dalamnya di sini terkandung sebagai makanan pokok. Inti yang dibicarakan di sini, inti yang lebih luas bahwa jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bisa diambil dari paling belakang, ya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan. Nah, yang sangat diperlukan kita ganti dengan yang sangat penting. Nah, Guru, bagaimana kalau misalnya jagung sangat diperlukan jagung sangat diperlukan di Indonesia? Ya, hampir mirip, ya, betul, ya. Intinya anak-anak belum paham benar ini cara menentukan ide pokok. Kita harus sering berlatih. Mari kita bisa dilihat dari sini, ya. Anak-anak nanti bisa menentukan ide pokok dengan baik. Itu yang mupel bahasa Indonesia, ya. Ini lagi sekarang paragraf kedua. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanaman dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Nah, ide pokoknya apa? Sampai sini. Ide pokoknya nggak begitu banyak, ya. Ternyata membicarakan tentang pembiakan atau perkembangbiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulannya, jagung berkembang biak melalui biji. Nah, tuh. Coba kita pelajari. Apa yang dapat kalian ambil? Coba yang apa sudah paham apa belum? Bagaimana cara menentukan ide pokok? Baca berkali-kali, ya, satu paragraf ini. Pahami apa yang dibicarakan. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung.
Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Nah, ini kan berarti lagi menceritakan tentang cara perkembangbiakan jagung yang dimulai dari biji ya. Yang dimulai saat bijinya ditanam. Nah, ini lagi ceritakan seperti itu. Ini ya. Perkembangbiakan atau pembiakan ya. Perkembangbiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kesimpulannya bahwa jagung ini berkembang biak melalui biji. Kemarin anak-anak belum maksimal ya dalam tata cara menentukan ide pokok paragraf. Nah, kita akan berlatih ya. Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik ya? Ciri-ciri kesimpulan yang baik adalah mewakili garis besar ya. Inti paling akhir yang dibicarakan dalam satu paragraf. Guru-guru, apa sih bedanya ide pokok paragraf sama kesimpulan ya? Kalau kesimpulan biasanya katanya lebih simpel, ya, lebih sedikit ya. Kalau ide pokok biasanya lebih banyak kata-katanya ya, boleh. Nah, kesimpulan lebih sederhana lagi, tapi mewakili secara keseluruhan. Apa sih kok ada ide pokok, ada kesimpulan? Ini sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Nah, tapi kadang-kadang soal itu muncul ada yang meminta ide pokok paragraf, ada yang minta kesimpulan. Ya. Ini kan hampir mirip ya. Nanti kita akan lebih lanjut berlatih terus cara menentukan ide pokok paragraf. Mari kita ke halaman berikutnya, yaitu muatan PKN ya. Muatan PKN. Masih bicara tentang sila-sila dalam Pancasila ya. Sila-sila dalam Pancasila. Coba kalian amati, ini gambar apa ini ya, gotong royong ya. Ya, ini gotong royong, saling membantu ya, bekerja sama ya. Pekerjaan kalau seberat apapun kalau dikerjakan bersama-sama akan menjadi ringan. Seperti kalian ya, belajar kelompok baik yang jadi bisa saling membantu antara teman yang satu dengan teman yang lain bisa saling melengkapi ya. Tapi ya nggak boleh kalian hanya menerima saja ya, yang lain aktif kok kamunya kok malah bermain HP, ngegame saja, nggak boleh ya. Harus saat bu guru memberikan tugas itu dikerjakan bersama, bareng-bareng, berdiskusi ya, yang kompak ya, yang kompak. Jangan membebani teman yang lain ya, harus bareng-bareng. Kan hasil pekerjaannya nanti dinikmati bareng-bareng. Ini salah satu contoh pengamalan Pancasila yang keberapa ini ya. Bermusyawarah, berdiskusi ya. Nah, ini juga pengamalan Pancasila ya, bergotong royong ya. Udah, kita lanjut. Nopel ya. Nah, kita
Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tulislah penjelasanmu dengan singkat. Kalau kemarin pada pembelajaran 3.2 itu pengamalan sila pertama dan kedua ya, sila pertama dan kedua. Nah, sekarang berarti kita meningkat ya, kita sampai kepada sila ketiga. Nah, ini pengamalan sila ketiga, persatuan Indonesia, bersatu, bergotong royong ya. Tuh. Nih, bergotong royong, bekerja sama. Nah, itu namanya bentuk daripada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Sedangkan ini berdiskusi, bermusyawarah ya, saling bertukar pikir merupakan bentuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Itulah untuk pertemuan ini berarti di tema 4 di pembelajaran 4 tema 1 ada tadi mupel IPA, terus PKN ya. Nah, selanjutnya ini dilanjutkan ke nanti masih ada kaitannya dengan IPA, tapi nanti yang dibahas adalah matematika. Kita lanjut pada video berikutnya.